علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك الكريم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran satu hari satu halaman, dan kita mulai dengan membaca surah Yunus halaman 209 ayat ke-7 sampai ayat 14 dengan qiraah Ibnu Katsir. Dan perlu diketahui bahwa qiraah Ibnu Katsir apabila membaca majjais munfasil maka dibaca dengan qasr atau pendek alias 2 harokat. Kalau membaca mad wajib muttasil maka dibaca dengan tawassut alias sedang-sedang alias 4 harokat. Misalnya jaa itu dibaca 4, jaa 4. Misalnya qala, mad jais, maka mad jais dibaca cuma 2 harokat ya. Baik. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum 'an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihimu rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Demikian tadi pembacaan surah Yunus halaman 209 dengan qiraah Ibnu Katsir Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Dan pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan 2 bacaan. Yang pertama pada ayat 11 laqudiya boleh dibaca laqada. Tetapi kalau dibaca laqada maka ajalu menjadi ajala, tidak boleh ajalu. Kemudian pada ayat 13 ada kata-kata rusuluhum, sinnya boleh disukun sebagaimana biasanya menjadi rusluhum. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah Yunus ayat 7. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna, mereka tidak mengharap, maksudnya tidak beriman, liqa'ana, dengan perjumpaan kepada kami, yaitu di akhirat. Waradu, dan mereka puas bil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia. Sehingga karena puas, maka watma'annu biha, dan mereka sudah tenang dengan kehidupan dunia. Walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka itu, an ayatina, dari ayat-ayat kami, ghafilun, mereka lalai, maka mereka itu, ulaika, mereka itu, ma'wahum, tempat tinggal mereka adalah an-nar, neraka, yaitu jahannam. Kenapa? Bima, dengan sebab kanu, adalah mereka dahulu, yaitu di dunia, yaksibun, mereka beramal, yaitu beramal kekafiran dan kemaksiatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengancam orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, besok di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya, tidak bisa keluar sama sekali. Dan sudah sering disampaikan bahwa akidah ahlus sunnah wal jamaah, yang kekal di neraka cumalah orang-orang kafir. Selain orang kafir, kalau masuk neraka, maka akan bisa keluar setelah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, maka sampai tiada henti mereka berada di dalam neraka tanpa bisa keluar sama sekali dan tidak ada istirahatnya sama sekali. Makanya Allah katakan sebagai ma'wahum, tempat tinggal mereka, alias kekal di dalamnya, tidak bisa keluar sama sekali. Kita ambil dari ayat ini beberapa faedah. Faedah yang pertama, la yarjuna liqa'ana, mereka tidak berharap terhadap perjumpaan dengan kami. Maksudnya, tidak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut terhadap siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Dan inilah iman yang paling berat bagi orang-orang kafir. Mereka sangat susah untuk mengakui adanya kehidupan setelah kematian. Kenapa? Kata mereka tidak ada buktinya. Sudah banyak orang-orang tua yang sudah mati, tetapi faktanya tidak ada yang bangkit kembali. Nabi Adam, manusia pertama, sudah mati berapa tahun dari dulu sampai sekarang, belum bangkit juga. Berarti tidak ada buktinya. Tapi bagi kita, orang-orang beriman, sangat mudah mempercayai hal ini. Allah turunkan air hujan, kemudian tanaman yang mati jadi hijau, tapi setelah itu kering lagi, mati lagi. Kemudian diturunkan hujan, nanti akan hidup lagi. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Sesuatu yang mati bisa dihidupkan dengan mudah, dengan hanya air hujan. Nah, maka menghidupkan manusia setelah mati juga bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat mudah. Maka kita orang-orang beriman mengetahui adanya kekuasaan Allah tersebut dari makhluk-makhluk Allah yang kita lihat di atas muka bumi ini. Faedah berikutnya, ciri-ciri orang-orang kafir itu adalah radu bil hayatid dunya. Mereka sudah puas dengan kehidupan dunia. Akhirnya, karena puas dengan kehidupan dunia, mereka tidak mencari akhirat. Orang-orang beriman harus sebaliknya. Mereka tidak puas kecuali dengan kehidupan akhirat. Maka yang dicari adalah akhirat, bukan dunia. Dunia ini hanya sementara, hanya untuk sekedar keperluan kita hidup saja. Nanti setelah mati tidak akan dibawa sama sekali dunia ini, yang dibawa adalah amal. Sehingga orang-orang yang beriman lebih mementingkan amal atau pahala daripada harta dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menunjukkan bahwasanya harta dunia tidak akan berguna ketika kita sudah mati. Yatba'ul mayyita thalathatun, mengikuti mayit 3. Ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, dan amalnya, wa maluhu, dan hartanya. Fayarji'u itsnan, lalu pulanglah yang 2, wa yabqa wahid, yang tersisa cuma 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang pulang adalah keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, yang tersisa dalam kubur hanyalah amalnya. Hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, inilah pemikiran orang-orang beriman. Yang paling diperlukan itu amal atau pahala, bukan harta, sehingga pemikiran mereka bukan semata-mata kepada dunia, tapi lebih mengarah kepada akhirat.
Kemudian sifat orang kafir yang kedua adalah walladzina hum an ayatina ghafilun. Mereka lalai dari ayat-ayat Allah. Lalai maksudnya tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Jadi Quran disampaikan, mereka nggak mau peduli, mau berapapun ayat dibacakan, nggak diambil pusing, nggak didengarkan sama sekali. Nah, kalau orang-orang beriman harus sebaliknya. Ayat Quran ini harus sebagai pedoman hidup. Apa yang dilarang oleh Quran, maka kita berhenti. Apa yang diperintahkan oleh Quran, maka kita lakukan sekuat kita. Karena itulah prinsip hidup kita, yaitu beramal, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena itu, kalau orang-orang kafir pada ghafil, lalai dari Quran, mari kita tidak lalai dari Quran. Termasuk mempelajari tafsir seperti ini, supaya tidak lalai dari Quran. Termasuk membaca Quran setiap hari, ini supaya kita tidak lalai dari Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Katamkan Quran dalam setiap bulan. Nah, maka disuruh kita untuk membaca Quran setiap hari, supaya katam dalam 1 bulan. Berarti 1 hari baca 1 juz, kalau bisa. Kalau masih belum lancar, tidak bisa, nah, silahkan sesuai dengan kemampuan. Tapi yang sudah lancar 1 juz ini sangat bisa 1 hari, karena 1 juz bagi yang lancar cuma 24 menit atau 25 menit dari 24 jam. Dari 24 jam diambil 24 menit. Sangat mudah sekali bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak lalai terhadap Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bicara yang sebaliknya, yaitu tentang orang-orang beriman yang masuk surga. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka beramal saleh. Yahdihim, menunjuki mereka, Rabbuhum, pemelihara mereka, biimanihim, dengan sebab iman mereka. Tajri, mengalir min tahtihim, di bawah mereka, al-anhar, sungai-sungai. Fi jannatin na'im, dalam kebun-kebun yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Setelah Allah bicara tentang keburukan neraka, lalu Allah bicara tentang kenikmatan surga. Ini disebut di dalam istilah Quran ayat-ayat mathani, yang disebutkan pada surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Ayat-ayat Quran sifatnya adalah mathani. Mathani itu seperti itu tadi. Setelah bicara neraka, lalu bicara surga. Setelah bicara kebaikan, lalu bicara keburukan. Ini fungsinya supaya orang beriman punya 2 sifat yang imbang. Sifat khauf, takut kepada Allah, sehingga dimunculkan neraka dan sebagainya. Sikap roja, yaitu mengharap rahmat Allah, maka dimunculkan surga dan sebagainya. Ini diibaratkan seperti 2 sayap burung harus imbang. Kalau sayapnya 1, tidak akan bisa terbang dengan baik. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, iman itu harus disertai dengan amal saleh. Sehingga tidak cukup orang mengatakan saya beriman, tidak cukup seseorang mengatakan la ilaha illallah, habis itu tidak mengamalkan. Maka sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwa Wahab bin Munabbih ditanya, bukankah la ilaha illallah sudah jadi kunci untuk masuk surga? Maka beliau katakan, betul itu kunci, tapi harus ada gigi kunci itu. Kalau kunci tidak ada giginya, maka tidak bisa untuk membuka pintu. Nah, demikian juga la ilaha illallah tanpa amal itu sama dengan kunci tanpa gigi, enggak bakal masuk surga. Maka masuk surga harus amanu wa amilus solihat. Faedah kedua, yang dimaksud yahdihim, Allah menunjuki mereka, maksudnya menunjuki kepada surga. Di sini tidak ada kata-kata kepada surga, tapi sudah bisa dipaham sehingga dihapus kalimatnya. Orang Arab paling suka menghapus kalimat kalau kalimatnya sudah bisa dipaham, supaya ringkas kalimatnya. Mereka punya kaedah khairul kalami ma dalla wa qalla. Ucapan yang paling baik itu kalau singkat padat. Nah, maka kalau sudah bisa dipaham dihapus. Nah, di sini yang dimaksud yahdihim, Allah menunjuki mereka, menunjuki kepada surga. Dari mana tahunnya bahwasanya yang dimaksud seperti itu? Karena setelah itu Allah bicara tentang surga. Tajri min tahtihimul anhar. Sungai-sungai, ini perinciannya dalam surat Muhammad. Nanti dilihat dalam surat Muhammad. Ada sungai air, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai minuman keras. Berarti ada 4. Adapun Rasul SAW menyebutkan lautannya.
Kalau Allah menyebutkan sungainya, maka Rasulullah menyebutkan lautannya. Inna fil jannati bahral ma. Di surga ada lautan air, bahral asar, lautan madu, bahral laban, lautan susu, bahral khamar, lautan minuman keras. Lalu terpecah-pecah menjadi sungai-sungai. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Faedah berikutnya, Allah menyebut surga dengan istilah jannatin na'im. Jannah yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Na'im bukan kenikmatan, tapi kenikmatan yang banyak atau kenikmatan yang dahsyat. Kalau kenikmatan saja, nikmah. Ini na'im, ada tambahan ya, menunjukkan dahsyatnya kenikmatan. Maka kenikmatan surga tidak bisa dibayangkan dengan kenikmatan dunia. Tidak ada kenikmatan dunia yang sebanding dengan kenikmatan surga. Kita makan lezat, tapi kalau sudah kenyang, lezat hilang, malah sakit perut, itu di dunia. Tapi kalau di akhirat, makan, lezat, tidak pernah tidak lezat sama sekali, itulah kenikmatan di dalam surga. Maka Allah sebut dengan istilah an-na'im, kenikmatan yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan kenikmatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kondisi surga Allah sebutkan, da'wahum, ucapan mereka ahli surga, fiha di dalam surga, adalah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa tahiyyatuhum, dan penghormatan mereka, yaitu ucapan penghormatan sesama ahli surga, fiha di dalam surga, adalah salam, mudah-mudahan keselamatan untuk kalian. Kalau seperti bahasa kita, assalamualaikum. Wa akhiru, dan akhir dakwahum, ucapan mereka adalah alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah, Rabbil alamin, pemelihara seluruh alam. Jadi di surga serba baik, tidak ada yang buruk. Ucapan-ucapan yang muncul adalah ucapan-ucapan tasbih, tahmid, salam. Tidak ada ucapan buruk sama sekali di surga. Ini juga perbedaan antara surga dengan dunia. Akhirat dengan dunia. Kalau di dunia ini campur baur. Ada ucapan buruk, ada ucapan dusta, ada ucapan ngawur, ada ucapan tanpa tabayun dan sebagainya. Nah, tetapi kalau di surga semuanya serba baik. Da'wahum, ucapan mereka, maksudnya mereka memulai ucapan dengan subhanakallahumma. Kemudian ucapannya ditutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini mirip dengan kalau seorang khatib berkhutbah. Orang khatib berkhutbah, dia mulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin atau innal hamdalillah, memuji Allah. Sama dengan subhanaka, ini juga memuji Allah. Kemudian khatib atau pengajian seperti ini biasanya selesai ditutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kondisinya sama dengan kondisi khutbah atau kondisi pengajian, sehingga pengajian seperti ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama sebagai kebun-kebun surga. Kenapa pengajian begini disebut sebagai kebun surga? Karena menghantarkan kepada surga. Dan ternyata ucapan di surga mirip dengan ucapan di pengajian. Dimulai dengan pujian kepada Allah, subhanakallahumma, kemudian ditutup dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, subhanakallahumma ini adalah tasbih. Dan tasbih inilah yang dipilihkan oleh Allah untuk wiritannya ahli surga, sebagaimana tasbih ini yang dipilih oleh Allah untuk wiritannya para malaikat. Sebagaimana disebutkan pada surat Al-Baqarah, malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat tasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Nah, maka ayat ini menunjukkan fadilah bacaan tasbih, sehingga dipilih oleh Allah sebagai wiritan ahli surga. Maka kalau kita ingin menjadi ahli surga, bacalah tasbih setiap hari. Insya Allah akan menghantarkan ke surga. Amalan-amalan surga, kalau diamalkan di dunia, maka akan menghantarkan kita ke surga. Maka jangan lupa tasbih yang diajarkan oleh Nabi, subhanallah bihamdih, setiap hari dibaca 100 kali. Kalau bisa 200 kali, pagi 100, sore 100.
Tapi seandainya satu hari 100 sudah cukup, lebih baik lagi 200 kali. Faedah berikutnya, para ahli surga kalau saling jumpa, mereka mengucapkan Assalamu alaikum atau salam. Dan ucapan salam ini juga diucapkan oleh Allah kepada ahli surga, juga diucapkan oleh malaikat kepada ahli surga. Jadi ada 3 arah mereka mendengar ucapan salam. Dari Allah, dari malaikat, dari sesama penghuni surga. Adapun salam dari Allah disebutkan pada surat Yasin ayat 58. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam, ucapan dari pemelihara yang kasih sayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun salam dari malaikat disebutkan pada surat A'raf ayat 46. Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum. Malaikat menyeru ahli surga, Assalamu alaikum. Juga pada surat Ar-Ra'du ayat 23. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian, karena kalian dulu di dunia sabar. Jadi yang menghantarkan ke surga adalah sabar. Sabar menghantarkan pelakunya kepada surga. Maka mari kita bersabar kalau ada apapun musibah. Demikian juga sabar dalam ketaatan dan sabar dari melakukan kemaksiatan. Faedah terakhir. Mereka menutup ucapan mereka dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selain itu, mereka kalau selesai makan juga menutupnya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya. Jadi, pembicaraan dimulai tasbih, pembicaraan dimulai dengan tahmid. Makan juga ditutup dengan tahmid. Makan juga ditutup dengan tahmid. Makan selesai, maka selesai makan mereka ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena itu, mari kita menyerupakan diri kita dengan kondisi ahli surga, yaitu kalau selesai makan, ucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, atau alhamdulillahilladzi at'amana wa ja'alana muslimin, atau alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, dan seterusnya, itu yang macam-macam doa setelah makan. Kemudian ayat 11, Allah katakan, walau dan kalaulah yu'ajjilullah, Allah menyegerakan linnasi kepada manusia asyarra, keburukan, isti'jalahum, sebagaimana tergesa-gesanya mereka bil khairi, terhadap kebaikan yang mereka minta, laqadha atau laqudiya, sungguh diselesaikan, ilaihim, kepada mereka, ajaluhum, ajal mereka. Maksudnya mereka akan mati semuanya, dibasmi, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanadharu, maka kami biarkan, alladzina, orang-orang yang la yarjuna, mereka tidak mengharap, maksudnya tidak beriman, liqa'ana, kepada perjumpaan dengan kami, yaitu di akhirat. Kami biarkan apa? Fi tughyanihim, di dalam melampaui batas mereka, atau di dalam kesesatan mereka, ya'mahun, mereka bingung sehingga tidak bisa keluar dari kesesatan, tapi sampai akhir hayat mereka tetap sesat, na'udzubillahi min syarri dzalik. Apa maksud ayat ini? Kalau Allah menyegerakan keburukan kepada manusia, maksudnya kalau manusia berdoa buruk, kemudian disegerakan, dikabulkan oleh Allah, sebagaimana manusia kalau berdoa baik, pengennya disegerakan oleh Allah. Andaikan Allah lakukan, maka semua manusia pasti mati semua. Kenapa? Karena manusia ini penuh dengan dosa, sehingga manusia berhak untuk dihukum atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga seandainya ucapan jelek manusia semuanya dikabulkan oleh Allah, sudah di atas muka bumi semua mati sudah, nggak ada yang hidup sama sekali. Karena itu dalam Islam tidak boleh kita mengucapkan kata-kata jelek ketika marah, terutama marah kepada anak gara-gara anaknya berpolah tingkah, kemudian kata-kata jelek yang muncul jangan diucapkan. Untungnya Allah tidak segera mengabulkan. Seandainya Allah segera mengabulkan, udah langsung hancur keluarga, langsung hancur semua orang gara-gara ucapan jelek manusia. Orang Arab kalau marah kepada anaknya, dan orang Arabnya ini beradab,
paham agama, maka dia mengatakan Allahu yahdik. Semoga Allah kasih hidayah kamu. Ini doa yang baik. Maka marah, jangan mengungkapkan kata-kata jelek kepada anak. Nanti kalau ada malaikat yang mengaminkan, menyebabkan terkabul, akhirnya jadi keburukan untuk anak kita sendiri. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu. Jangan saling mengucapkan laknat, bila'natillah, dengan laknatan dari Allah. Wala bighadabi, jangan pula mendoakan dengan murka Allah. Wala binar, jangan pula mendoakan masuk neraka. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum, jangan berdoa jelek untuk diri sendiri. Wala tad'u ala auladikum, jangan berdoa jelek untuk anak. Wala tad'u ala khadamikum, jangan berdoa jelek untuk pembantu. Pembantu zaman dulu budak. Wala tad'u ala amwalikum, jangan berdoa jelek untuk harta. La tuwafiqu minallahi sa'ah, jangan-jangan kalian bertepatan dengan satu waktu yang mustajab, akhirnya doa dikabulkan sehingga hancur dirimu, hancur anakmu, hancur hartamu gara-gara berdoa yang jelek atau berkata yang jelek. Maka dalam Islam marah disuruh diam. Kenapa? Karena kalau marah tidak diam, itu kadang-kadang muncul kata-kata seperti ini, kata-kata yang jelek. Boleh marah bicara, tapi bicaranya teratur. Tapi kalau tidak bisa teratur, maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau seseorang sedang marah, maka diamlah. Diam supaya teratur ucapannya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Ini maksud ayat ini, ya, bahwasanya Allah tidak mengabulkan, tidak menyegerakan doa buruk yang diucapkan oleh manusia, karena kalau disegerakan, dikabulkan oleh Allah, niscaya hancur semua manusia ini, karena banyaknya orang-orang yang mengatakan perkataan jelek, dan karena manusia memang sudah pantas untuk disiksa oleh Allah dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Ayat 12 Allah mengatakan wa idza, dan apabila masa mengenai al-insan manusia ad-durru kemadaratan, ta'ana, dia pun berdoa kepada kami, kepada Allah, li jambihi, dalam posisi berbaring, au qa'idan, atau duduk, au qa'ima, atau berdiri. Falamma, maka tatkala kasyafna, kami singkap, anhu, darinya, durrahu, kemadaratannya, marra, dia lanjut, yaitu lanjut di dalam kemaksiatan yang awal dulu dia lakukan. Ka'allam yad'una, seolah-olah dia belum pernah berdoa kepada kami, ila durrin, kepada suatu madarat, massahu, yang telah menimpa dia. Kadzalika, seperti itulah, zuyyina, dihias-hiasi, lil musrifin, bagi orang-orang yang melampaui batas, maka nu ya'malun, apa yang adalah mereka biasa lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bicara tentang orang kafir. Jadi al-insan di sini adalah manusia kafir. Dan sudah sering disampaikan bahwa kata-kata al-insan dalam Al-Qur'an seringkali maknanya manusia kafir. Meskipun ada kata-kata al-insan dalam Quran maknanya umum, muslim kafir masuk. Tapi di sini maknanya orang kafir. Orang beriman kalau berdoa kepada Allah bukan hanya ketika ketika ada madarat, tapi doanya setiap hari. Ada nikmat doa, ada musibah doa, ada ujian doa, tidak ada ujian juga doa. Maka Allah suka kepada hambanya yang berdoa karena menunjukkan butuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, antumul fuqara'u ilallah, surat Fatir ayat 15. Wahai manusia, kalian semuanya butuh kepada Allah. Allah yang menegaskan, kita butuh sama Allah. Orang butuh itu minta. Maka kalau kita tidak pernah doa, seolah-olah kita mengatakan kepada Allah, saya enggak butuh sama kamu ya Allah. Ini kurang ajar hamba seperti ini. Maka
Yang berdoa pada saat dur, pada saat madarat saja, inilah sifatnya orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Isra ayat 67. Wa idza massakumud durru fil bahr. Kalau madarat mengenai kalian di laut, kapalnya terombang-ambing oleh ombak. Dhalla man tad'una illa iyyah. Maka hilanglah semua Tuhan yang kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan-Tuhan bumi dilupakan semua. Yang diingat Allah. Falamma najjakum ilal bar, ketika Allah sudah selamatkan sampai daratan, a'radtum, kalian berpaling dari Allah. Wa kanal insanu kafura, dan adalah manusia itu memang suka mengkufuri nikmat. Nah, ini manusia kafir kayak begini. Ini contoh apa? Madarat menimpa manusia, kemudian dia berdoa, tapi kalau sudah madaratnya hilang, dia sudah lupa lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada surat Al-Isra ayat 67. Kaidah tafsir mengatakan, setiap ayat yang bicara tentang orang-orang kafir, kalau dilakukan sifat tersebut oleh orang beriman, maka dia terkena ancaman atau teguran ayat itu juga. Maka ini asalnya bicara tentang orang kafir. Tapi kalau ada orang beriman sifatnya kayak gini, nggak mau doa kepada Allah kecuali pas butuh saja, pas terkena musibah saja, nah, dia tertegur oleh ayat ini. Maka dia apa? Terkena ayat ini juga. Dia termasuk musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Maka orang beriman tidak seperti ini sifatnya. Dia berdoa setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh atau tidak butuh, tetap mengangkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa yang tidak doa kepada Allah, Allah marah kepadanya. Innahu man lam yas'alillaha ta'ala yaghdab alaih. Hadis riwayat Tirmidzi. Saya mau minta apa? Semua sudah dikasih oleh Allah. Nikmat sudah lengkap, minta apa lagi? Nah, kalau bingung minta apa lagi, karena sangat banyaknya nikmat Allah kepadamu, maka mintalah ditambah nikmat. Bagaimana caranya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu sama dengan doa. Orang mengucapkan Alhamdulillah, seolah-olah dia mengatakan kepada Allah, ya Allah tambahkan nikmatmu padaku. Dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, wa afdalud du'a, doa yang paling utama adalah ucapan Alhamdulillah. Nah, maka kalau tidak ada sesuatu yang dimintakan kepada Allah, karena merasa sudah komplit Allah berikan kepada kita, perbanyak ucapan apa? Alhamdulillah. Ini sama dengan minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud li jambihi au qa'idan au qa'imi au qa'imah, ini maksudnya dia doa terus kepada Allah dalam semua kondisi. Berbaring berdoa, duduk berdoa, berdiri berdoa. Karena manusia kondisinya cuma 3 ini. Kalau tidak berdiri ya pasti duduk. Kalau nggak duduk pasti berbaring. Nggak ada kondisi yang ketiga. Ngawang nggak ada. Kalau burung itu bisa ngawang. Tapi manusia nggak ada. Ngawang itu nggak ada. Naik pesawat tetap duduk. Nggak mungkin ngawang, nggak mungkin. Nah, maka ini maksudnya semua kondisinya dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pas butuh saja. Pas tidak butuh kemudian lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 13. Walaqad, dan sungguh-sungguh, ahlakna, telah kami hancurkan, al-qurun, generasi-generasi, min qablikum, sebelum kalian, yaitu umat terdahulu. Lamma zalamu, tatkala mereka zalim. Zalim di sini maksudnya syirik. Wa ja'atuhum, dan telah datang kepada mereka rusuluhum, rasul-rasul mereka, bil bayyinat, dengan bukti-bukti, maksudnya mukjizat-mukjizat. Wa ma kanu, dan tidak adalah mereka liyu'minu, mau beriman. Kadzalika, seperti itulah, najzi, kami membalas, kami akan membalas al-qauma, kepada kaum al-mujrimin, yang berbuat dosa, maksudnya orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bagian pertama ayat ini Allah mengkisahkan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu sudah kami hancurkan. Kapan dihancurkan? Ketika mereka zalim. Zalimnya apa? Syirik. Bukan dosa biasa, bukan, tapi dosa syirik. Jadi zalim di sini kembali kepada ayat yang terkenal, innasyirka ladzulmun azim. Dan sudah sering dijelaskan bahwasanya banyak kata-kata zalim dalam Quran maksudnya syirik, termasuk ayat ini. Banyak kata-kata dalam Quran insan maksudnya manusia kafir. Banyak kata-kata zalim dalam Quran maksudnya syirik, termasuk ayat ini. Kemudian bagian kedua dari ayat ini, kadzalika najzil qaumal mujrimin, ini ancaman untuk orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah menceritakan nasib umat terdahulu, lalu Allah mengancam umat Nabi Muhammad. Seperti itulah kami akan membalas, akan berarti nanti ya, akan membalas kepada al-qaumal mujrimin, yaitu orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini mengatakan rusuluhum, rasul-rasul mereka. Karena rasul jumlahnya banyak. Ada 315 rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rasul yang diutus sendiri, ada rasul yang diutus berdua atau bertiga. Sebagaimana misalnya Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nah, itu diutus berdua dalam satu masa. Dan umatnya sama, yaitu Bani Israel. Hanya perbedaan dakwah Nabi Isa dengan Nabi Yahya adalah kalau Nabi Yahya singgah pada satu kampung, maka dia tanya di mana orang-orang baik. Dia akan gabung sama orang-orang baik. Nabi Isa kalau singgah di satu kampung, dia akan bertanya di mana orang-orang bejat di kampung ini. Dia akan datangi orang-orang bejat. Maka ditanya, wahai Isa, kenapa engkau kalau datang pada satu kampung tanya orang-orang bejat? Dia mengatakan, ana bimangzilatit tabib. Saya ini seperti dokter, namanya dokter, cari orang sakit untuk disembuhkan. Orang-orang yang sudah sembuh, orang-orang yang sehat, ngapain dicari? Nggak perlu dicari, sudah sehat. Nah, Nabi Yahya alaihissalatu wassalam gabung sama orang-orang baik. Nabi Isa alaihissalatu wassalam masuk pada orang-orang jelek untuk memperbaiki mereka. Nah, maka dakwah ada dua macam. Dakwah yang saya lakukan seperti ini di masjid, ini dakwahnya Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Dakwah ke diskotik, ke kafe yang di situ banyak orang-orang yang maksiat misalnya. Nah, itu dakwah model Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini dua dakwah yang semestinya apa? Sama-sama digalakkan. Sehingga dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dua nabi dengan metode dakwah yang berbeda. Demikian disebutkan dalam sejarah, wallahu alam. Karena sejarah kadang-kadang sanadnya tidak sambung ya, tapi kita ambil faedah, enggak ada masalah. Kemudian ayat 14, Allah katakan, "Tsumma," kemudian, "ja'alnakum," kami jadikan kalian, "khalaifa," pengganti-pengganti, khalifah-khalifah, "fil ardi," di bumi, "mim ba'dihim," setelah mereka, "linanzura," supaya kami melihat, maksudnya supaya kami membuktikan, "kaifa ta'malun," bagaimana kalian beramal. Apakah akan beramal seperti mereka? Sehingga kafir juga, ataukah beramal yang baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setelah orang-orang jahat itu dihancurkan oleh Allah, kemudian orang-orang baik yang berkuasa, Allah menguji orang-orang baik itu. Apakah terus dalam kebaikan sehingga nikmat akan terus diberikan oleh Allah, ataukah akan menyimpang, maka nikmat akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Indonesia dijajah, kemudian ada PKI dan sebagainya. Akhirnya Allah jadikan yang berkuasa orang-orang baik. PKI-nya enyah, Belandanya enyah, Jepangnya enyah. Nah, setelah itu Allah akan menguji kita, linanzura kaifa ta'malun. Apakah kita berbuat yang baik sesuai dengan kehendak Allah ataukah tidak? Kalau masih berbuat baik sesuai kehendak Allah, nikmat aman Indonesia ini akan dijaga terus oleh Allah. Tapi kalau tidak, maka aman Indonesia ini akan dicabut oleh Allah, nanti akan dijajah lagi oleh orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaklah bersyukur
terhadap kemerdekaan Indonesia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan enyahnya orang-orang kafir dari negara kita yang menjajah kita, dan bersyukur itu dengan cara ibadah kepada Allah. Bersyukur itu bukan dengan mengadakan perayaan, tetapi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun ketika dikejar di depan laut. Itu oleh Nabi Musa disyukuri dengan puasa Asyura. Itu sejarahnya puasa Asyura. Maka puasa Asyura dikatakan sebagai sunnah Musawiyah, sunnahnya Nabi Musa. Yang pertama melakukan Nabi Musa. Meskipun ada riwayat juga Nabi Nuh melakukan juga. Karena Nabi Nuh selamat dari dari banjir bandang itu juga pada hari Asyura. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang sahih kita temukan dalam Sahih Bukhari, Nabi Musa alaihissalatu wassalam itulah yang melakukan puasa sunnah Asyura untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan dari kejaran Fir'aun yang sudah membasmi mereka. Di sini Allah mengatakan khalaif. Khalaif itu jamak dari khalifah. Maka ayat ini mengingatkan kita kata-kata khalifah yang ada di awal-awal surat Al-Baqarah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan meletakkan di bumi ini khalifah. Nah, khalifah jamaknya apa? Khalaif. Sehingga sebagian ulama tafsir mengatakan khalifah yang dimaksud pada surat Al-Baqarah ayat 30 itu sama dengan khalifah atau khalaif yang disebutkan pada surat Yunus ayat 14 ini. Jadi manusia disebut khalifah kenapa? Karena menggantikan generasi sebelumnya. Nabi Adam muncul, beliau wafat, digantikan anaknya. Anaknya mati, digantikan cucunya. Terus, maka disebut khalifah karena mengganti orang yang sebelumnya terus. Ada juga ulama yang mengatakan khalifah itu maksudnya adalah penggantinya Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat bumi, kemudian Allah menetapkan hukum. Nah, hukum ini harus ditegakkan di buminya Allah. Tapi kan tidak mungkin kan Allah sendiri yang turun ke bumi kemudian mengatur kita. Nah, Allah itu tidak seperti makhluk sehingga turun seperti apa? Manusia naik turun, nggak begitu. Nah, sehingga manusia itulah yang menggantikan Allah di dalam menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi ini. Dan tafsiran seperti itu kita temukan dalam tafsir Jalalain. Kita lihat tafsir Jalalain supaya lebih jelas apa yang saya sampaikan ini. Tafsir Jalalain. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Apa maksudnya khalifah? Yakhlufuni, yang dia menggantikan saya fi tanfidhi ahkami fiha, yang di dalam menerapkan hukum-hukum saya di dalam bumi. Wa huwa Adam, yaitu adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka sering muncul istilah khalifatullah, penggantinya Allah. Nah, itu diambil dari ayat ini sesuai tafsiran Al-Jalalain, tafsir Jalalain. Tapi tafsir yang lebih saya sukai adalah tafsir yang pertama, karena ada contohnya dalam ayat yang lain, yaitu khalaifa fil ardi. Maka satu ayat menafsirkan ayat yang lain. Meskipun tafsiran yang kedua tadi juga tidak ada masalah, karena ada dari para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Inilah yang dapat kita pelajari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ringkasnya, karena Allah sudah menjadikan kita sebagai pengganti, sebagai khalifah di atas muka bumi, maka mari kita menjadi pengganti yang baik, mensyukuri nikmat Allah dengan baik, dengan ibadah, sehingga kenikmatan ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul, maka justru bisa menyebabkan nikmat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.